Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan statistika proses kontrol atau lebih dikenal dengan SPC. Pada materi statistika kontrol ini kita bicara tentang proses penyediaan, persediaan, sehingga nanti bagaimana sih cara mengelola yang benar secara statistikanya. Nah, kalau kita lihat statistika quality control atau proses kontrol ini memang sangat penting sekali di dalam kita melakukan total quality management. Jadi memang luas sekali di sini cakupannya dari SQC atau SPC. Nah, sebelum kita masuk ke dalam statistika kita juga harus perlu mengetahui yang namanya total quality management. Jadi di sini bagaimana kita melakukan sistem manajemen yang baik dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengelolaan proses SDM terkait dengan kualitas produk yang akan dihasilkan apakah itu produk barang ataupun dalam bentuk jasa. Kemudian ada yang kita kenal juga sistem teknik. Ini kita melakukan penjaminan kualitas dalam desain produknya, perencanaannya, desain prosesnya, dan pengendalian bahan bakunya, sehingga produk antara dan produk jadi itu terjamin terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi stuck atau berhenti sejenak. Nah, statistika quality control atau yang dikenal SQC ini merupakan salah satu teknik problem solving yang biasa kita kenal pada mata kuliah ekonomi teknik yang digunakan sebagai pemonitor, pengendali, penganalisis, pengelola, dan memperbaiki proses dengan menggunakan metode statistik. Jadi mata kuliah ini sebenarnya prasyaratnya adalah salah satunya adalah mata kuliah statistik. Kalau tidak lulus tidak bisa ambil mata kuliah pengendalian dan perencanaan produksi ini. Nah, ini adalah sistem pengendali kualitas. Jadi kita harus tahu bagaimana sih alur-alur yang harus menjadi perhatian kita. Misalnya kita mulai dari sistem manajemen mutunya. Jadi ini harus kita kontrol produk akhirnya, harus kita kontrol penerima quality control departemennya. Inputnya apa? Outputnya apa? Jadi ini harus jelas sekali. Manajemen mutu itu tidak hanya sebatas orang quality control, tapi nanti ada yang namanya feedback dari pelanggan, adanya teknologi, adanya biaya, adanya kontrak kerjasama dengan klien kita, kemudian adanya standarisasi, dan terakhir adalah penggambaran. Bagaimana nih quality manajemen kita digambarkan seperti apa? Apakah sudah berjalan dengan baik kah? Ataukah masih banyak yang perlu diperbaiki? Nah, ini adalah sistem pengendali kualitas. Kemudian pelaksanaan inspeksi. Ini juga harus menjadi perhatian di dalam kita melakukan pengendalian. Yang pertama adalah pada waktu bahan baku itu masih ada di pemasok. Kalau kita lihat misalnya industri tapioka, kita tahu bahwa bahan bakunya itu adalah ubi kayu yang dikumpulkan dari tingkat petani sangat banyak dan beragam bahan baku yang ke dalam salah satu industri tapioka ini.
Nah, ini harus kita lihat ya. Standarnya itu ada. Misalnya, berapa usia ubi kayu yang memiliki nilai yang cukup tinggi untuk harga. Kita lihat misalnya rendemen dari kandungan patinya, jenis ubi kayunya, varietas ubi kayunya, ya. Kemudian apalagi umurnya, ya. Jadi pada saat kita melakukan inspeksi awal, itu yang harus kita lihat adalah bahan bakunya yang ada di tingkat petani, ya. Kemudian pada saat bahan baku itu sampai di perusahaan, kita lihat ya, bahan baku ini apakah bahan baku ubi kayu itu masih utuh, dalam bentuk utuh, masih bertanah-tanah atau kotorannya masih tinggi, ataukah sudah dikupas, ya, sudah dikupas dalam bentuk bersih, ya, ubi kayunya. Kemudian kita lakukan lagi inspeksi ini sebelum proses dimulai, kita cek dulu, ya. Kemudian selama proses produksi, ya, setelah proses produksi, dan terakhir sebelum dikirimkan ke pelanggan. Nah, ini kita juga harus tahu persis di sini, ya. Bagaimana nih kualitas tapioka yang dihasilkan? Kita cek dulu warnanya, ya. Apakah sudah memenuhi standar SNI, ya, tingkat keputihannya, ya. Nah, hal-hal itu yang harus kita coba lakukan pada inspeksi di industri tapioka. Ini contohnya. Ini contohnya inspeksi di perusahaan kulit dan sepatu, ya. Nah, kita lihat sendiri, ya. Quality control incoming, ya. Kemudian pembagian gradingnya seperti apa, bahan bakunya. Masuk di dalam gudang, warehouse, ya. Nah, kemudian mulai nih untuk pembuatan pemotongan kulitnya, ya. Kita cek dulu nih, ya, di dalam proses pengelolaan pemotongan kulit sampai dengan produk jadi sepatu, ya, itu apa saja yang harus dilakukan, mulai dari perendaman, mulai dari seleksi tebalnya kulit sepatu, mulai lagi diseleksi warnanya kulit sepatu, ya. Jenis kulit itu akan berpengaruh terhadap produk jadi sepatunya. Bisa dibayangkan kalau jenis kulitnya itu berbeda, ya, nggak lucu kan, sepatu kiri dengan sepatu kanan itu berbeda, ya. Misalnya berbeda dalam tingkat ketebalannya, berbeda dalam hal teksturnya, aneh nanti jadinya sepatu itu, ya. Makanya itu perlu yang namanya quality control di situ. Kemudian ini contoh yang kedua, sama juga, ya. Apapun pekerjaannya, ya, ini tentang pengemasan, ya. Bagaimana kita melakukan proses pengemasan sampai dengan produk itu disebar, ya. Perjalanannya luar biasa, panjang sekali, ya. Sehingga kita perlu sama-sama hati-hati di dalam melakukan inspeksi itu, ya. Kalau sudah bicaranya penggundakan, ya, atau penyimpanan, itu harus jelas. Pertama, gedungnya, gudangnya, ya. Kemudian bagaimana keamanan dari gudangnya. Kemudian bagaimana perlakuan barang yang masuk, barang yang keluar. Biasanya kita menganut azas FIFO, ya. First in, first out. Nah, itu yang harus kita coba disiplin, ya, di dalam kita melakukan SOP, ya. Jadi quality controlnya jelas seperti itu. Nah, ini juga begitu, ya. Produksi profilnya seperti apa, ya, harus kita sama-sama inspeksi, ya, sampai dengan pengapalan barangnya, ya. Jadi 100% final inspeksi itu benar-benar sudah dalam paket kemasan yang akan dikirim. Sehingga sebelum itu kotak atau box
ya, di dalam pengiriman itu tetap harus dicek lagi quality controlnya. Ada beberapa perusahaan yang biasanya ya, kalau dia dalam kapasitas produksi yang akan diekspor itu dalam kapasitas besar, biasanya pada saat hari produksi itu tidak semuanya barang itu dikirim untuk ekspor ya, tetapi sebagian itu disimpan ya sebagai standar kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Misalnya barang sepatu kita sudah dikirim ke Malaysia, tiba-tiba sampai di sana sepatunya sudah rusak, maka kita harus lihat sisa sepatu yang ada yang kita simpan itu sama nggak kualitasnya ya, sama nggak waktunya, sehingga jika terjadi reject ya dari luar negeri, kita tahu masalahnya itu apa. Seperti itu. Ada pengalaman salah satu industri ya, Great Giant Pineapple waktu itu ya, jadi saya sempat ikut membantu ya. Salah satu perusahaan itu pada saat itu mengirimkan ekspor nanas ya. ekspor nanas kaleng ya. Ternyata di reject satu kontainer. Kenapa? Pada saat sampling salah satu nanas kaleng yang disampling ya, ternyata mengandung logam berat. Itu bukan berarti satu kontainer itu mengandung semua ya. Bisa itu dari kalengnya yang sudah expired. Tetapi karena namanya bisnis ya, kalau satu kontainer itu ada satu saja yang cacat, otomatis satu kontainer itu jadi reject semua. Nah, itulah yang terkadang quality control ini sangat-sangat diperlukan ya dalam menjamin kualitas dari suatu produk barang. Nah, pengendalian kualitas statistiknya ya, pertama kita lihat dulu nih ya, proses kontrol statistiknya seperti apa ya. Kemudian rencana penerimaan sampelnya seperti apa. Nanti ada data variabel, ada data atribut ya. Ini kita kumpulkan ya, sehingga semua barang keluar masuknya itu tercatat ya secara statistik. Pengertian dari pengendalian kualitas statistik ya, ini merupakan proses ya yang sering disebut dengan CAT control. Jadi rencana penerimaan sampel produk atau yang sering kita sebut dengan acceptance sample. Nah, ini istilah-istilah ini harus kita ketahui ya, sehingga nanti pada saat kita responsi ya, nanti sudah mengerti mana yang dimaksud dengan proses kontrol ya, kemudian acceptance sampling seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi kalau kita menampilkan dalam bentuk grafik ya, control chart ya, biasanya itu ada batas pengendali ya, penyebab umumnya apa. Kalau masih di bawah ambang batas is oke saja ya, atau di bawah ambang batas ya. Jadi ada yang namanya center line, garis tengah ya, yang akan melakukan fungsi sebagai standar di tengah ya. Jadi kalau kita lihat dari chart ini ya, posisi garis tengahnya itu masih dalam space upper dan lower itu aman ya. Jadi tidak menjadi masalah pada saat kita melakukan proses pengendaliannya itu. Nah, di dalam control chart ya, ini selalu nanti kita akan bicara yang namanya rata-rata range ya, standar deviasi ya,
kemudian ada lagi nanti proporsi kesalahan P-chart-nya, NP-chart-nya, banyak sekali istilah-istilah ini ya. Nanti kita pada saat responsi ini akan lebih dijelaskan lagi. Yang pertama adalah acceptance sampling plan. Ya, jadi ini prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap produk bahan baku yang datang dan produk yang dihasilkan dari perusahaan. Ini biasanya kita kenal dengan acceptance sampling plan. Ini biasanya metode pelaksanaannya ya, kita menggunakan inspeksi produk 100% ya, untuk komponen-komponen yang sifatnya kritis ya. Bila yang cacat itu diloloskan, tidak dapat diterima pada tingkat berikutnya, jadi langsung stop ya. Dan segmen pasar tertentu premium ya, ini akan menjadi masalah ya. Hati-hati kita mulai berbisnis ya, kepercayaan pasar itu akan berpengaruh terhadap produk kita ya. Jadi kalau kita ingin berusaha yang benar ya, harus belajar dengan disiplin dan jujur ya. Jangan nanti misalnya contohnya, Pak Erdi, saya minta kirim barang 100 piece komputer misalnya. Oke, saya sanggupi 100 piece komputer. Ternyata saya kirim nyicil 5 dulu, 10 dulu. Ya besok-besok orang itu nggak akan minta ke saya lagi ya. Benar saya tepati 100, tapi saya cicil. Nah, itu merusak citra kita. Nah, itu udah dikirim hanya 10, nggak punya cacat pula kan, monitornya ada grease ya, atau ada suara berisik di kipas CPU-nya, di komputernya. Nah, jadi banyak hal-hal yang menjadi catatan kita ya. Jadi kalau kita berusaha, jangan sekali-sekali ya kita melakukan ketidakjujuran. Udah jelas-jelas itu lolos, tetapi kita loloskan ya. Kita percaya aja sama orang ya. Itu tidak bisa ya. Sehingga di dalam kita melakukan safety ya, itu perlu yang namanya waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Itu. Yang kedua, sampel penerimaan atau acceptance sample ya. Ini ada dua risiko produsen ya. Tipe pertama dan risiko konsumen ya. Tipe kesalahan kedua. Kesalahan tipe pertama. Nah, ini ya. Risiko produsen ya. Biasanya menolak produk baik. Kita tahu biasanya kalau produknya itu baik, pasti harganya mahal ya. Terkadang produsen itu ya, udahlah buat yang standar-standar aja, tidak perlu lagi melihat kualitas dari barang. Nah, kedepannya itu malah konsumen akan lari ya. Karena apa? Produsennya itu tidak berpikir bahwa kualitas dari barang yang akan dijual itu akan berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan itu ya. Contohnya kayak kita nih di THP ya, sederhana saja ya. Nanti kalian buka usaha, misalnya usaha nasi goreng, sederhana saja ya. Nasi goreng spesial. Nah, ini saya contohkan yang mudah saja ya. Ada pesanan nasi goreng spesial 10 bungkus. Ini sederhana saja ya. Mintanya telurnya 2 ya. Siap dibuatkan. Waktunya berapa lama? Setengah jam. Oke. Kemudian harganya berapa? Kalau telurnya 2, 15.000. Oke. Nah, tetapi ini akan kecewa ya, yang namanya konsumen ya. Ternyata waktunya melebihi 30 menit ya. Kemudian dari 10 bungkus itu ada telur yang terlewat ya. Jadi di satu bungkus itu ada yang hanya 1 butir saja. Nah,
ini akan menjadi presiden buruk ya bagi yang namanya produsennya ya. Kenapa ya? Karena kalau konsumen itu memberitahu sesama konsumen ya, rekan-rekannya, ah itu yang jual nasi goreng itu nggak benar itu ya, tidak sesuai dengan perjanjian, saya mintanya telurnya 2, ternyata hanya dikasih 1. Nggak bener, saya mintanya setengah jam siap, ternyata lebih dari 1 jam ya. Nah, jika kita memberikan pelayanan, nah ini yang akan menjadi buruk ya dalam kita melakukan usaha. Nah, kemudian prosedur pengendalian statistik ya umumnya dirancang untuk meminimalkan kesalahan tipe ini. Jadi kita di sini catat ini ya, apa-apa saja yang pernah dikomplain dari konsumen, catat ya. Kenapa? Hal itu akan menjadi perbaikan kita ke depannya ya. Sehingga kesalahan tipe 1 ini bisa diminimalkan sekali seperti itu. Kemudian ya, kesalahan tipe 2 ya, risiko konsumen ya, menerima produk cacat. Nah, ini juga begitu ya. Jadi banyak sekali permasalahan kalau konsumennya produknya cacat, itu komplainnya kemana-mana. Nah, pernah ada mungkin pengalaman dari kalian semua mahasiswa ya, pernah pesan barang melalui Shopee, pernah pesan melalui Gojek dan sebagainya. Ini bukan masalah usaha ya, ini hanya sebagai contoh saja. Barang yang datang itu tidak sesuai ya, atau rusak di jalan ya. Nah, hal-hal itu akan menjadi kerugian bagi konsumen. Jadi hati-hati ya di dalam kita melakukan suatu usaha atau kegiatan. Nah, kemudian ada juga kelebihan dari acceptance sampling ini ya. Memang biayanya praktis lebih murah ya, karena pemeriksaan dan personilnya yang terlibat lebih sedikit ya. Lebih sedikit penanganan terhadap produk ya. Jadi kerusakan itu akan sangat menurun atau berkurang. Kemudian memotivasi supplier bila ada penolakan. Nah, itu juga begitu ya. Tetapi juga ada kelemahannya acceptance sampling ini ya. Yang pertama adalah adanya resiko menerima produk cacat, itu resiko konsumen ya, dan menolak produk baik, itu resiko produsen ya. Lebih sedikit informasi mengenai produk, jelas ya. Kemudian memerlukan perencanaan dan dokumentasi terhadap prosedur sampling pemeriksaan. Nah, ini harus ada ya. Bagaimana kita mendokumentasikan ya semua proses ya, proses dari awal sampai dengan barang itu keluar atau dikirimkan. Kemudian tidak ada jaminan ya mengenai sejumlah produk tertentu akan memenuhi spesifikasi. Nah, ini juga sangat menjadi perhatian kita ya. Tidak ada jaminan tuh ya mengenai sejumlah produk tertentu. Nah, kemudian ya acceptance sampling itu ada 2 ya, perencanaan atribut dan perencanaan variabel. Ya, ini juga begitu ya. Pada saat perencanaan atribut ya, itu sampel diambil secara random, jadi acak nih. Jadi misalnya dari satu kontainer ya, kontainernya dibuka, diambil salah satu secara acak ya, seperti itu. Nah, nanti kalau di random itu kesalahannya sekian persen, wah ini berarti reject semua gitu ya. Tetapi kalau hanya kecil saja, nah itu sebenarnya tidak perlu kita melakukan penolakan atau mereject produk itu. Ya. Kemudian perencanaan variabel ya, sama juga ya, selalu random ya.
kemudian adanya keputusan produk itu ditolak atau diterima. Nah, ini adalah manfaat samplingnya ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya pada saat inspeksi itu tidak terlalu banyak menggunakan tenaga kerja ya. Mengurangi kerusakan produk, mengurangi waktu inspeksi ya, sampai dengan terakhir adalah desain untuk rencana pengambilan sampelnya seperti apa ya. Sehingga kita harus menyesuaikan keinginan dari yang namanya pelanggan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita semua ya. Nah, kalau kita bicara tentang statistika proses kontrol ya, ini memang selalu berhubungan dengan yang namanya inspeksi, pengecekan ya pada sampel acak yang merupakan output dari sebuah proses. Nah, itu ya. Jadi di sini menentukan apakah produk dari produksi itu sesuai dengan karakteristik ya, yang sesuai dengan ring yang diberikan. Itu tadi yang saya bilang di dalam statistik cat tadi ya. Kalau masih di satu ring nggak ada masalah ya. Tapi kalau itu lebih dari satu ring, nah itu yang bermasalah seperti itu. Nah, ini adalah sistem pengendalian proses pandangan tradisional. Nah, ini sangat tradisional sekali ya. Jadi mulai dari produk akhirnya, inspeksinya ya, sampai dengan konsumen ya, itu bisa saja dibuang karena memang produknya cacat. Ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah sistem pengendalian proses pandangan tradisional. Ini sudah mulai ditinggali orang ya, tidak lagi digunakan yang seperti ini. Nah, kalau yang modern ya, dia lebih orientasinya bagaimana nih strategi pencegahan kerusakannya. Jadi sebelum terjadi sudah diantisipasi. Itu yang sekarang ya. Jadi antisipasi menggunakan strategi pencegahan seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi memang yang namanya pencegahan itu lebih baik daripada terjadi musibah ya. Lebih baik dicegah dulu ya, dicek dulu sebelum dikirimkan barang itu ya. Nah, ini yang seperti ini. Kemudian ya di dalam kita sistem pengendalian ya, ini ada proses, ada informasi ya, kemudian ada tindakan pada proses dan akhir tindakan pada output. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi statistika kontrol ini? Silakan yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini ya. Kita lanjutkan perkuliahannya minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.